もう帰っちゃうんだ。真の YouTuber での理想のタイプってどんな人？痛くない方法。これが俺の最後の。 Halo semuanya. Di sini, Memintra Anime akan melanjutkan alur cerita anime Genka Dokugaku episode yang keempat. Di episode sebelumnya, Hobin yang sudah mendapat HP-nya kembali, dia langsung diajak kencan sama Bomi nih. Di tengah kencan mereka, Bomi mendapatkan telepon dari teman lamanya yaitu Munseong. Dia sedang berada di lokasi yang sama, makanya Munseong bertujuan untuk menghampiri Bomi. Hobin yang baru menyadari kalau teman lama Bomi adalah Munseong, dia langsung berbohong kepada Bomi kalau dia saling akrab sama Munseong. Tiba saatnya Munseong yang sudah datang membuatnya panik akan perkataan barusan. So, bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Scene diawali dengan Hobin yang kepanikan saat Munseong tahu kalau Hobin berkata ke Bomi soal keakraban mereka. Sambil dia kepanikan, dia berpikir kalau dia berbohong itu agar Bomi tidak mengetahui identitas pecundangnya. Oleh karena itu, dia cuma ingin membuat Bomi terus tersenyum. Bomi yang melihat Hobin tertunduk, dia langsung mencairkan suasana antara mereka berdua dengan mengatakan kalau mereka berdua berteman kan. Munseong mengiyakan kalau mereka berdua satu kelas. Hobin terkejutlah atas pengakuan Munseong. Padahal dia gak pernah mengobrol sama Hobin. Lebih parahnya lagi, dia tidak tahu nama Hobin. Mana ada teman akrab tidak tahu namanya, weh. Suasana yang sudah tidak tegang, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan. Namun, perjalanan mereka bertiga membuat Hobin menghentikan langkahnya dan berpikir kalau dia di sini cuma menjadi obat nyamuk Bomi sama Munseong. Dia yang beranggapan seperti itu menyuruh mereka berdua untuk pergi duluan dengan memberikan alasan kalau kuku kakinya tertanam ke dalam membuatnya terasa sakit. Ayo lo, kalian juga kayak seperti Hobin kan? Jujur. Mimin lanjut dah, daripada kemana-mana. Sehabis memberikan alasan itu, dia pergi berjalan dengan berakting pincang nih. Bomi yang tadinya riang gembira sekarang berubah menjadi kesedihan. Aish, Hobin. Bomi itu cuma ingin berjalan sama elu, bodoh. Bomi pun melanjutkan perjalanan dengan raut muka yang tidak gembira bersama Munseong. Di sisi Hobin yang pergi, ternyata dia ditarik oleh Jigsae yang diam-diam mengikutinya karena khawatir nih. Jigsae mengomelinya akan alasan Hobin yang pergi meninggalkan Bomi. Hobin yang mendengar omelan dari Jigsae membuat dia mengungkapkan isi pikirannya kalau dirinya tidaklah sekeren seperti Munseong. Jigsae langsung memberikan nasihat kepada Hobin dong, kalau jatuh cinta itu sama seperti halnya pertarungan. Apa muncul satu lawan yang kuat membuatmu menyerah? Siapa yang mengajakmu kencan? Dan siapa yang membelikanmu kopi? Semua perkataan itu keluar dari mulut Jigsae supaya Hobin membuka matanya lebar-lebar akan perlakuan Bomi kepadanya. Hobin yang mendengar semua itu langsung sadar akan perkataan Jigsae dengan memberikan pelukan. Disitulah tingkat kepercayaan Hobin pun meningkat dan kembali untuk menemui Bomi demi cintanya. Di sisi Jigsae ternyata diam-diam mengikuti Hobin dengan menayangkan live streamingnya untuk dijadikan konten sama dia. Namun di tengah perjalanan Jigsae, dia dihadang oleh seseorang. Kira-kira siapa nih yang menghadang Jigsae ya guys? Di sisi Hobin yang sudah sampai di tempat Bomi berada, mereka membahas akan kukunya Hobin yang tertancap dalam. Sampai-sampai Munseong memberikan tawaran ingin membantu mencabutkannya. Hobin yang sudah beralasan dari awal ketemuan, dia memberikan penolakan kalau kukunya sudah tidak apa-apa nih.
Dikarenakan Moon-seong ada urusan latihan tinju, dia pun pamit untuk pergi duluan. Hal itu membuat Ho-bin yang mengira mereka lagi kencan, membuat dia menyalahkan dirinya sendiri, sebab dia lari meninggalkan mereka berdua begitu saja, tanpa tahu apapun. それじゃあ俺はここで。達也練習頑張ってね。二人でデートじゃなかったの？そうとも知らずに俺は勝手に遅刻。 Ho-bin pun berkata, sampai nanti Moon-seong. Mendengar itu, Moon-seong malah memberikan pujian kalau Ho-bin adalah petarung yang kuat. Dia sudah melihat teknik pertarungannya yang penuh akan gerakan sengaja. Moon-seong pun pergi, serta bilang kalau dia menunggu video terbaru dari Ho-bin. あの次の動作はわざとやらなかったんだろ。とにかくこれからも楽しみにしてるから。 Perkataan itu membuat Ho-bin bertanya-tanya tentang teknik bertarung yang dia pakai. Alhasil, Ho-bin sama Bomi duduk berduaan di taman. Bomi penasaran, soalnya tadi tuh ada yang mau diomongin sama Ho-bin. Mendengar itu, Ho-bin langsung grogi gak bisa ngomong. Sampai-sampai dia menggesekkan tangannya ke celana berkali-kali untuk menghilangkan rasa grogi nih. Dan akhirnya setelah mengumpulkan keberanian, dia tanya ke Bomi, seperti apa tipe cowok kesukaanmu? Langsung salting gak tuh Bomi mendengar itu? Kiu kiu. どんな人？ Dengan ekspresi salting, Bomi pun menjawab kalau dia suka cowok yang jujur. Sehabis Bomi memberitahu tipe cowoknya, sekarang gantian Ho-bin yang memberitahu. Namun Ho-bin grogi untuk mengatakannya sampai tidak bisa ngomong. Padahal mah tipenya Ho-bin tuh ya elu Bomi. Gimana sih? Ho-bin yang menyadari kalau dirinya diikuti sama Jigsae yang sedang merekam, langsunglah dia menarik rambut Jigsae yang berada di belakangnya. Tapi muka Jigsae sudah babak belur. Kagetlah Ho-bin melihat muka Jigsae yang sudah babak belur. Tiba-tiba muncul Pak Go di belakang dengan menendang muka Jigsae. Tidak disangka-sangka yang menghadang Jigsae barusan ternyata Pak Go nih guys. Muka Jigsae babak belur ya akibat perlakuan dari Pak Go nih. Dia datang untuk mencari Ho-bin dengan menonton live streamingnya. Semua itu hanya untuk balas dendam terhadap Ho-bin. Di sisi Bomi yang kaget menanyakan tujuan mereka melakukan semua itu. Dengan serius, Ho-bin menyuruh Bomi untuk pergi meninggalkannya duluan. Pak Go yang sudah bertujuan balas dendam, dia tidak membiarkan satu orang pun dari mereka bisa pergi nih. Sampai-sampai baju Bomi ditarik dan mengatainya sebagai wanita murahan. Perkataan itu membuat Ho-bin sempat emosi. Namun teringat akan pelajaran yang diberikan oleh bapak kepala ayam untuk tetap tenang. Lalu dia meledek Pak Go yang bertujuan membuat Pak Go emosi nih. Pak Go yang sudah emosi langsung melayangkan pukulan ke arah Ho-bin menggunakan tangan kanannya. Ho-bin pun sudah siap menerima serangan menggunakan jidatnya. Pak Go yang sudah menonton gaya bertarung Ho-bin, dia langsung memberikan pukulan dari bawah dengan tangan kirinya dan boom. Pukulan yang diberikan Pak Go membuat kepala Ho-bin terasa pusing. Padahal dirinya ada kesempatan bertemu channel yang memberikan rahasia bertarung untuk merubah hidupnya. Malahan dia terbawa suasana sampai berhenti belajar dan tidak sepenuhnya berniat bertarung. Beberapa pukulan yang diberikan Pak Go membuatnya berpendapat kalau semua itu bayaran atas keteledorannya. Dia yang sudah babak belur dan tidak berdaya menyuruh Pak Go untuk melepaskan Bomi. Dikarenakan dia tidak ingin memperlihatkan sosoknya yang menyedihkan di hadapan Bomi dan harus memastikan Bomi pulang dengan selamat nih. Di sisi Bomi yang ditahan sama anak buahnya Pak Go, dia berteriak histeris dengan meminta Pak Go menghentikan pukulannya ke Ho-bin. Wah, ini mah pasangan serasi gak sih guys? Tapi kasihan juga ya Ho-bin sampai putus asa gitu. Akibat Ho-bin yang sudah berani melawan Pak Go, dia menyuruh Ho-bin untuk meminta maaf kepadanya sambil membuka pakaian nih. Jigsae yang masih live streaming dan sudah babak belur, dia ditahan sama anak buahnya Pak Go serta mengarahkan kameranya ke Ho-bin. Bomi yang mendengar Pak Go menyuruh Ho-bin untuk membuka pakaian, dia langsung menampar Pak Go dan boom. Perlakuan Bomi membuat Pak Go langsung menarik baju Bomi sampai Bomi terasa kesakitan serta menyuruh Jigsae untuk mengarahkan kameranya ke dia. Ho-bin yang melihat Bomi akan terancam,
dia langsung membuka pakaian demi melindungi wanita yang dia cintai nih. 喧嘩で勝つ自信がないからこうすること Pakku で yang melihat Hobin sudah melepaskan pakaiannya menyuruhnya untuk pensiun dari dunia konten kreator. Tiba-tiba Hobin berkeinginan melepaskan celana dalamnya. Hal itu membuat Pakku ketakutan. Sebab kalau Hobin melepaskan celana dalamnya, channel Pakku akan terkena banned permanen. バイバイ朝宮これが俺の最後の Namun semua itu terhenti kala Munseong datang dengan mengangkat celana dalam Hobin ke atas. Dan dia menyuruh Hobin untuk tidak perlu melepaskan celana dalamnya. Jadi gini guys, sebab Munseong tahu keberadaan mereka, ternyata dia tahu dari siaran langsung Pakku. Dia yang seorang petarung tinju langsung menghajar Pakku serta kedua anak buahnya. Dan boom. Sehabis Munseong mengajar semuanya, dia langsung menanyai keadaan Bomi. Namun Bomi malah khawatir terhadap keadaan Hobin. Di sisi Hobin yang tertunduk lesu, dalam hati dia bilang kalau dirinya terlihat begitu menyedihkan. Dan Munseong pun mengajak Bomi untuk pergi. Mereka berdua berjalan pergi dengan kekhawatiran Bomi terhadap Hobin. Kekhawatiran itu dibilangin sama Munseong kalau Hobin untuk saat ini lebih baik untuk biarkan dia sendiri dulu. 今はそっとしてやるの Semua orang yang sudah pergi kecuali Jigsae, dia meminta maaf ke Hobin yang sedang menangis mengingat asal mula dia dibully. Padahal dulunya dia anak proaktif di sekolahan, namun sekarang malah membuatnya menjadi pecundang akibat perlakuannya Pakku. Keesokan harinya, Hobin yang sudah tidak menampakkan dirinya di sekolahan berdampak kepada Jigsae yang dijadikan tumbal oleh Pakku untuk kontennya nih. Jigsae yang melihat kursi Hobin kosong, dia langsung berharap bisa bertemu kembali untuk meminta maaf kepadanya. 志村どこにいんだよ学校休む俺お前にちゃんと謝りてんだよ Di tempat lain, Bomi juga mencari Hobin. Semua teleponnya tidak mendapatkan respon dari Hobin. Bomi yang terus-terusan menghubungi Hobin sampai malam, ternyata Hobin sedang latihan di rumah dengan melihat apa yang diajarkan oleh bapak kepala ayam. Setiap harinya, Hobin cuma berlatih dan belajar. Semua latihan itu perlu waktu 1 bulan untuk memperkuat dirinya. 1 bulan pun sudah berlalu. Diperlihatkan Jigsae yang sudah terkapar akibat perlakuan Pakku. Hobin dicariin Pakku lewat live streamingnya. Jigsae mendengar itu langsung menyuruh Hobin untuk tidak datang dan menyuruhnya tetap di rumah. Tanpa sadar, ternyata Hobin sudah berada di belakangnya dong. Hobin pun berjalan menuju depan Pakku. Dia juga melemparkan HP-nya kepada Jigsae dengan kondisi live streaming. Dan dia bilang, "Kau ngapain Jigsae? Cepat rekam." Live streaming tersebut berjudul cara menang dalam pertarungan melawan warga sipil. Semua penonton Hobin pun sudah menunggu channel viral hit nih ya. Inilah akhir dari Kenkadoku Gaku episode yang keempat ya guys. Kali ini Mimin tidak memberikan spoiler episode selanjutnya ya, supaya kalian tambah penasaran nih. So, tanpa basa-basi, kita tutup episode kali ini ya guys. Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, matur suwun guys. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Dan terima kasih atas support kalian. Tanpa kalian, Trek Anime bukanlah apa-apa. Kalau kalian suka dengan konten Mimin, jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, untuk video selanjutnya hanya di Try Anime. Buat kalian semua, see you guys. Matur suwun.